Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama untuk berwasiat terkhusus bagi diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian pada umumnya, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih dalam suasana yaitu mengenang kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 tahun. Alhamdulillah kita merdeka berkat perjuangan para pahlawan, para pejuang, para alim ulama, para cendekiawan dan seluruhnya, seluruh rakyat Indonesia, sehingga menemukan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sebagai pemakmur kita pada kesempatan yang mulia ini, yakni memaknai hari kemerdekaan. Saudara-saudara jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kenikmatan itu berasal dari Allah. Tidak sedikit pun dari hasil usaha kita, termasuk nikmat kemerdekaan atas bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Dan sungguh dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tertulis bahwa kemerdekaan bangsa ini diperoleh atas dasar rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meyakini dan menyebut kenikmatan itu berasal dari Allah adalah perintah Allah dan salah satu bentuk praktik syukur kita kepada Allah. Maka di tahun ke-80 dari hari kemerdekaan ini, mari kita bersyukur kepada Allah, lebih membaguskan ibadah kita kepada Allah dan menjaga nikmat kemerdekaan ini dengan tidak bermaksiat kepada Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qulu ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Yang artinya dan
yang bisa dipetik dari memaknai hari kemerdekaan di antaranya adalah bahwa semua kenikmatan dalam bentuk apapun tidak mungkin akan diperoleh hanya dengan bersenang-senang, yaitu tanpa mau berusaha, berjuang dan berkorban. Siapa yang bersenang-senang sekarang tanpa mau berusaha, berjuang dan berkorban, maka besok akan gugur darinya segala yang akan membuatnya senang. Demikian para ulama menyebutkan masalah tersebut. Sebagaimana juga jalan menuju surga bagi siapa saja yang ingin memasukinya harus siap berhadapan dengan hal-hal yang serba tidak menyenangkan nafsu. Maka dibutuhkan usaha, perjuangan dan pengorbanan. Dalam satu Muslim diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuffatul jannatu bil magharibi wa huffatul naru bisyahawat." Jalan menuju surga dikelilingi dengan hal-hal yang serba tidak menyenangkan, dan jalan menuju neraka dikelilingi dengan hal-hal yang serba menyenangkan. Dalam Sunan At-Tirmidzi juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man khafa abada wa man abada qalbun mantila. Alla inna sid'atallahi quriyah. Alla inna sid'atallahi jannah." Yang artinya, siapa yang takut akan menghadap Allah, murka Allah dan yang lainnya, maka dia akan segera berjalan berusaha mencari keselamatan. Siapa yang berjalan, dia akan sampai di rumah yaitu surga. Ketahuilah, sesungguhnya bagi jalan yang bakar itu serba mahal. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah ialah surga beserta isinya. Hadirin sekalian, kemerdekaan di negeri ini juga demikian. Selain atas berkat rahmat Allah, kemudian didapat atas perjuangan mati-matian para pendahulu bangsa ini. Tidak sedikit dari mereka yang rela diaktifkan, seperti Presiden pertama kita Bapak Soekarno. Tak sedikit dari mereka juga yang walaupun harus berkorban dengan harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa telah kita dengar mereka juga rela lakukan. Semoga mereka dengan akhlaknya dapat menjadi contoh untuk generasi-generasi bangsa saat ini. Semoga nama-nama seperti Soekarno, Bung Hatta, Jenderal Besar Sudirman, dan yang lainnya, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, diberikan kebahagiaan di kuburnya, dan telah dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merdeka bukan berarti bebas melakukan segalanya dengan menuruti segala apa yang diinginkan nafsu. Merdeka dan penjaga yang berarti kedaulatan negeri ini kembali kepada seluruh masyarakatnya dalam mengatur tatanan hukum, pemerintahan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Semua tetap harus berjalan sesuai aturan. Ada yang boleh dan bebas dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat, dan ada juga yang tidak boleh. Itu semua diatur demi mewujudkan Indonesia yang aman dan sejahtera. Aturan Allah bagi setiap hambanya juga demikian. Ada yang halal dan ada yang haram. Ada yang boleh dan ada juga yang tidak boleh. Itu semua ditetapkan Allah agar kita semua bisa masuk dan tinggal di negeri yang kita semua bebas. Mau apa saja dan ini apa saja pasti bisa dilakukan. Dalam surat ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman membabarkan tentang keadaan di surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
لهم الحديد ونحن نجد بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا قدام. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفسوق والبغي والسوء والمختلفة والصلاة والجهاد ما ظهر من هذا وبطن من بلدنا هذا ووسط ومن بلد المسلمين أنك كنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك جنة نسأل ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله حق يذكركم واذكروه على نعمه يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله